Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Rara Amiarti dengan NIM 255211066 dari kelas MBS 1E. Di sini saya akan membacakan ayat, arti, dan isinya, yaitu 3 ayat yang terkait dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur, yang artinya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di atas segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Isi dari ayat tersebut yaitu Allah memudahkan bumi untuk manusia. Manusia dapat hidup, bergerak, membangun, dan memanfaatkan bumi karena Allah menjadikannya stabil dan dapat dihuni. Perintah untuk berusaha pada kalimat famsyu fi manakibihi menunjukkan dorongan untuk bekerja, berkelana, dan berjuang mencari rezeki secara halal. Rezeki berasal dari Allah. Walaupun manusia berusaha, sumber rezeki tetap berasal dari Allah. Pengingat tentang kebangkitan. Ayat ini juga ditutup dengan pernyataan bahwa manusia akan kembali kepada Allah sehingga harus hidup dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 188. Wala taqullu amwalukum bainakum bil batil, dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Isi dari ayat tersebut yaitu ayat ini juga mendasari pondasi etika ekonomi Islam. Larangan batil mencakup penipuan, korupsi, manipulasi, pencurian, riba, suap, praktik pasar curang, hingga permainan harga yang merugikan masyarakat. Ayat ini mengajarkan bahwa sebuah ekonomi hanya dapat berjalan sehat jika dibangun di atas kejujuran, transparansi, dan keadilan. Setiap orang wajib menghormati hak harta orang lain seperti menghormati harta miliknya sendiri. Ayat ini juga menjadi dasar regulasi ekonomi seperti perlindungan konsumen, keadilan dalam jual beli, larangan monopoli yang menindas, keharusan etika bisnis yang jujur. Islam melihat harta bukan hanya alat ekonomi, tetapi amanah yang harus digunakan secara benar. Yang kedua ada surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Isi dari ayat tersebut yaitu totalitas penghambaan seorang muslim kepada Allah. Isinya sangat dalam dan menjadi salah satu ayat kunci dalam membahas niat, ibadah, dan pengaturan hidup seorang mukmin. Tauhid dalam seluruh aspek kehidupan, bahwa seorang muslim tidak hanya beribadah kepada Allah ketika sholat saja, tetapi seluruh hidupnya, pikiran, usaha, pekerjaan, setiap keputusan, bahkan tujuan hidupnya harus ditujukan untuk Allah. Islam tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Keduanya harus berada dalam bingkai tauhid.